Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami para pejuang pangan yang ada di negeri Sakura di Jepang. Dengan saya Cak Anas. Hari ini ditemani sahabat setia Mang Eri. Jadi kameramen ya, yang tidak bisa sendiri. Jadi untuk kali ini sesuai janji saya beberapa hari yang lalu, sebetulnya pekerjaan ini atau kegiatan ini sudah saya kerjakan dari kurang lebih 3 hari yang lalu ya, tapi karena faktor kesibukan terbata-bata dan juga faktor seperti ini, kemarin sangat panas sekali cuaca, kurang lebih 30 derajat, dan hari ini mendung, alhamdulillah sangat terbantu. Dan kesibukannya adalah membuat gulutan seperti ini yang dengan bisa saksikan, gulutan untuk media penanaman ubi jalar. Jadi luasan lahan ini seluas 1 hektar, panjang ke sana 100 meter dan ke sana 100 meter, 1 hektar pas. Jadi metodenya seperti ini, antara gulutan dan gulutan cara pembuatannya ya. Gulutan dan gulutan ini usahakan ada jarak kurang lebih 50 cm, 40 atau 50 cm ya. Yang fungsinya untuk apa? Supaya nanti ubi jalar yang merambat itu ada ruangan. Tapi ada juga yang metodenya memberi jarak kurang lebih 1 meter supaya nanti pertumbuhannya itu menjalarnya tidak saling bersilangan yang terlalu rapat. Banyak cara, banyak metode, dan banyak ilmu. Kembali lagi saya sampaikan, beda orang, beda pengalaman, dan beda cara bertaninya. Nah, bagaimana cara memasang mulsa ini? Seperti ini. Saya menggunakan mesin traktor kecil 22 PK ya, kalau bahasa Jepangnya 22 bariki ya. Jadi dengan rotari yang khusus untuk membuat bedengan ya, seperti ini, membuat gulutan maksudnya. Nah, pada intinya mungkin untuk mesinnya tidak terlalu penting untuk saya edukasikan. Yang pasti yang pertama, usahakan untuk menanam apapun, entah sayur atau apapun, usahakan tanahnya itu betul-betul halus ya. Ini sedikit lembab ya, jadi masih banyak yang butiran yang besar-besar. Yang bagus itu tanahnya betul-betul gembur, betul-betul halus. Yang fungsinya apa? Kalau tanah itu betul-betul gembur, halus, itu pertumbuhan akar dia akan lebih mudah untuk berkembang akarnya. Jadi tanaman itu akan kokoh, entah itu sayur, entah itu seperti misalnya cabai, intinya sayur-sayur, dan juga untuk ubi jalar, untuk umbi-umbian juga ya, untuk kentang, ubi jalar juga. Usahakan tanah atau media lahan yang mau kita tanam itu tanahnya betul-betul gembur, halus. Entah bagaimana caranya, mohon maaf beribu maaf, saya tidak mau istilahnya membandingkan ya pertanian yang masih manual atau sudah menggunakan mesin yang berteknologi canggih. Pada intinya dari pengalaman saya tanah itu harus gembur, harus halus, supaya nanti hasilnya lebih bagus atau menghasilkan umbi atau sayuran yang sangat bagus ya. Jadi metodenya seperti ini. Di belakang ini saya menggunakan mulsa seperti ini, dan mulsa ini terbuat dari bahan-bahan, mohon maaf pengetahuan saya yang simpel saja, organik ya. Jadi mulsa ini pada waktu musim tanam nanti, pas kita menggalinya, kita memotong daunnya dan kita menggalinya, ini sudah hancur jadi tanah lagi, dan sisa-sisa plastiknya pun ya dalam waktu 1 atau 2 bulan setelah panen, sekali saja kita rotari, plastik ini tidak akan bersisa lagi ya. Jadi kembali menjadi menyatu dengan tanah dan tidak meninggalkan limbah, karena bahan bakunya bisa dikatakan berbahan baku organik seperti itu ya. Dan pemerintah Jepang sendiri ada program untuk mengurangi limbah plastik itu, memproduksi plastik yang berbahan baku tapioka dan lain sebagainya. Pada intinya supaya limbah plastik itu tidak berlebihan di Jepang. Metode pemasangan seperti ini. Jadi batasnya di sini kita
tarik mungkin kurang lebih 20 cm ya, untuk apa kita tanam di dalam tanah. Jadi untuk pegangan memegang sebelah kirinya, sebelah kanannya seperti ini kita turunkan. Nah, yang ini roda yang dari spon ini dia untuk menahan plastiknya kanan kiri, dan ini piringan yang ini dia akan mengeruk tanah untuk menutup ujung plastiknya kanan kiri juga gitu. Dan yang sini kita bisa mengeruknya menggunakan tanah menahannya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudah tertahan, dan yang ini fungsinya nanti sisa tanah yang keluar dari rotari itu akan diratakan dengan ini ya. Jadi nyamping untuk nutup yang gulutan yang sudah jadi, dan yang ini kan menutup gulutan yang kesini di belakang piringan ini. Begitu, ini untuk yang di belakang. Terus yang di depan sendiri ini ada beberapa mesin. Intinya mesin ini tidak satu paket dengan traktornya, kita harus membelinya beda-beda. Yang ini adalah pupuk ya. Pupuknya saya menggunakan NPK untuk saat ini, tapi tadinya sudah saya tebarin pupuk kandang gitu ya. Saya menggunakan pupuk kandang atau organik. Jadi saya menggunakannya itu pupuk kandang yang campuran dari kotoran hewan dicampur dengan dedak atau katul ya. Dan ini di sini ini ada dua kanan kiri ini adalah pestisida dan herbisida ya. Jadi herbisidanya yang ini untuk membasmi gulma yang ada di dalam mohon maaf terbalik, ini pestisidanya ya. Ini untuk membasmi bibit penyakit yang ada di dalam tanah seperti ulat tanah, bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah, sisa-sisa rumput, sisa-sisa panen tahun kemarin. Untuk membasminya insya Allah dengan ini pestisidanya. Dan ini herbisida untuk mempercepat pembusukan bibit-bibit tanah yang bibit-bibit rumput, bibit gulma yang ada di dalam tanah ini ya. Untuk namanya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan, tidak bisa menyebutkannya, dan alat-alatnya seperti ini. Kembali lagi pada intinya, fungsi kenapa kita harus kelebihan menggunakan mulsa ini, yang satu, ubinya itu nanti pada dihasilkannya hampir kebanyakan ukuran umbi itu merata, satu. Yang kedua, umbi yang kita panen itu bersih, kulitnya bersih, dan bisa dikatakan lebih bersih hasil panennya dibandingkan media tanam kita itu tidak menggunakan mulsa seperti itu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk kelanjutannya ikutin bagaimana hasil atau cara pembuatan gulutan ini ya.
itu sudah sampai di ujung, kita membuat batasan seukuran. Jadi kita menyisakan apa ya, luasan sepanjang traktor ini, mesin ini. Tapi nanti kita membuat juga gulutan yang posisinya melintang seperti ini. Jadi ada 4 baris nanti. Jadi yang terbuka nanti tinggal ya di pojok sana. Dan tidak perlu kita menanamnya mepet, terlalu mepet, karena apa? Nanti pada waktu pemanenan kita juga butuh apa istilahnya stand atau lokasi untuk mesin panennya berputar. Jadi tidak menginjak-injak tanaman ubi yang siap untuk dipanen. Jadi terakhirnya seperti ini, kita tinggal naikkan satu persatu dan kita tarik sedikit. Pemotongannya di sini ada pisau pemotong nih, tinggal kita potong begini, kita sangkutkan dan kita tinggal putar balik. Baik, untuk kali ini seperti apa metode penanaman atau sistem yang saya lakukan untuk menanam ubi jalar. Jadi pada intinya menanam ubi jalar itu tidak harus monoton satu cara, tergantung kondisi dan waktu kita menanamnya ya. Jadi untuk di Jepang sendiri ubi jalar rata-rata ditanam itu pada awal bulan 5 ya, bulan 5, dan insya Allah nanti panennya bisa panen di awal bulan 10 ya. Jadi kita bisa menghitung, jadi bulan 5, 6, 7, 8, 9, intinya butuh waktu 5 bulan ya untuk hasil panen yang betul-betul optimal seperti itu. Nah, untuk penanamannya ini bibit apa ya yang kami semai dan yang sudah dipotong, dan penanamannya ada beberapa metode, ada beberapa cara jarak tanam, dan kebetulan di sini di mulsa ini sudah ada tanda ya. Tanda ini jaraknya 30 cm ya. Macam-macam, beda pulsa, beda juga mulsa, maksudnya bukan pulsa ya. Jadi ada yang 35, ada yang 30 cm. Di sini kebetulan ada 30 cm. Jadi karena saya menanamnya sudah bisa dikatakan terlambat, jadi saya tidak mengikuti jarak tanam seperti ini. Saya membukanya agak renggang dengan jarak kurang lebih 40 cm ya. 40 atau 45 cm. Jadi saya menggunakan apa ya, sistem yang langsung tancap menggunakan ini media seperti ini. Ini dari stainless. Kita juga bisa membuatnya dari bambu, atau ya intinya untuk alat seperti ini kita bisa membuatnya sendiri, tidak perlu membeli ya, walaupun dijual di mana-mana kalau di Jepang maksud saya. Jadi ada juga metode yang menggunakan merobek mulsanya ini ya. Jadi dia membuat seperti apa yang besi segitiga yang agak besar, terus nanti dipasangi seperti gini modelnya ya, titik sini, dan nanti dibuatkan lagi kawat atau apa untuk membuat tanda atau jarak di
ukuran yang berikutnya itu kalau mulsanya tidak ada tandanya seperti ini, dan nanti robekannya akan besar. Nah mungkin menggunakan metode itu fungsinya untuk apa? Air hujan supaya bisa masuk ke lubangnya gitu. Tapi resikonya nanti kalau kita merobeknya terlalu lebar, akan tumbuh gulma di sekitaran batang ubi ini yang robekannya terlalu lebar. Karena saya tidak mau seperti itu, jadi saya menggunakan tancap langsung seperti ini ya. Jadi untuk kedalaman kita bisa kira tanamannya bagaimana. Jadi kalau misalnya tanam pertamanya di sini, nah untuk berikutnya kita menanam di mulsa sini karena kita sudah ada jarak tanamnya seperti itu. Tapi usahakan dari pinggir sini ya, dari ujung mulsa ini harus ada jarak. Karena apa? Nanti umbinya supaya ada ruangan untuk membesarnya. Jadi saya memulainya dari tanda yang sini. Untuk keduanya di tengah sini yang saya tanamin seperti ini. Jadi kita tinggal taruh, kita tinggal sorong seperti ini, menancapkannya. Yang kedua di sini kita tinggal tekan saja. Dan untuk kali ini saya menanamnya dengan posisi yang tegak lurus ya, karena sudah sedikit telat seperti ini tanamannya. Memang kelihatan sedikit lama ya, mungkin bagi orang-orang yang belum pernah melakukannya. Tapi bagi yang sudah terbiasa, ini akan sangat cepat dan kita tinggal tekan, cek begitu ya. Seperti ini, dan jarak tanamnya ada 40 cm. Dan insya Allah nanti bisa dipanen pertengahan bulan 10 seperti itu ya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan atau saya videokan untuk kali ini. Kembali lagi pada intinya, walaupun saya bertani menggunakan mesin-mesin yang bisa dikatakan teknologi baru, bukan berarti rekan-rekan petani yang ada di Indonesia itu harus mengikuti atau membuat perbandingan. Kalau di Jepang semua serba mesin, sedangkan di Indonesia masih manual. Ambil hikmahnya secara garis besar, metode dan sistemnya itu saja yang mohon untuk difahami atau bisa dipelajari ya. Kalau untuk mesin-mesinnya kita kesampingkan saja. Jadi intinya seperti metode yang masih manual ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Pada intinya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dalam berjuang di sektor pangan. Dan hari Musashi putra ketiga, jadi Musashi ini membantu bapaknya untuk kebun ya. Kalau abangnya si Dewa memilih untuk ke sawah. Jadi kalau untuk urusan kebun, Musashi yang ikut tampil. Jadi supaya anak-anak kita juga terangsang untuk bergelut di pertanian, dan jangan pernah memarahi anak atau mengomeli anak karena kotor, baju kotor atau kulit kotor, karena dari situlah anak-anak kita itu bisa punya rasa nyaman atau senang bergelut dengan tanah. Mungkin itu sedikit masukan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan, salah kata, salah ucap atau tindak tanduk saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan.